Shalom saudara, kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ingat, kerajaan Yehuda sudah runtuh dengan ditawannya Raja Zedekia, raja yang terakhir, dicongkel matanya dan ditawan oleh Babel. Sekarang kerajaan Babel sudah ditaklukkan oleh Raja Persia. Setelah genap 70 tahun Israel dalam pembuangan di Babel, yang kemudian Babel ini ditaklukkan oleh Persia, maka Tuhan memenuhi janjinya untuk memulihkan dan memulangkan bangsa itu ke negerinya. Kores adalah raja negeri Persia yang menaklukkan pemerintahan Babel. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapi firman-Nya yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan juga dalam bentuk tulisan pengumuman seperti ini atas perintah Kores. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Diulangi kembali ini di dalam kitab Ezra. Seruan ini diulangi kembali. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Jadi jelas sekali perintah ini. Bangsa Israel atas perintah Kores disilahkan pulang. Dan dilanjutkan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dikenal namanya. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada saat ini sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan apa? Dengan perak, dengan emas, dengan harta benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela. Untuk apa saudara? Bagi mendirikan rumah Allah di Yerusalem yang sudah roboh, yang sudah dibakar oleh Babel pada waktu itu. Nah saudara, apa respon orang Israel ketika mendengar perintah Raja Kores ini? Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga Yehuda dan orang Benyamin. Dua suku ini selalu disebut-sebut di dalam pemerintahan Israel ya. Jadi mereka berkemas, juga para imam, orang Lewi, dan setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, emas, harta benda, ternak, dan pemberian yang indah-indah. Selain dari segala sesuatu juga dipersembahkan yang lainnya dengan sukarela. Raja Kores tambah memerintahkan, suruh keluarkan semua barang-barang perkakas rumah Allah yang pernah diangkut oleh Babel, oleh Raja Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di dalam kuil berhalanya. Semuanya harus dikembalikan. Dan semua perlengkapan itu dihitung lalu diserahkan kepada pembesar Yehuda yang bernama Sesbasar pada waktu itu. Apa saja benda-benda itu? Saudara, ini luar biasa. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak, 1000 buah barang lainnya. Dan total semuanya 5.400 barang perak dan emas. Semua itu diserahkan kepada Sesbasar untuk dibawa pulang oleh orang-orang buangan dari negeri Babel ke Yerusalem. Harus diletakkan di dalam rumah Allah yang mereka akan bangun. Nah saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Kita sudah mendengar kisah-kisah Raja Yehuda dari awal, dari pemerintahan Saul sampai keterpecahan
pemerintahan kerajaan itu dalam masa Salomo, sesudah Salomo meninggal, sampai terakhir kita belajar hancur leburnya kerajaan Yehuda, runtuh dan dibuang. Dan saat ini sudah mencapai 70 tahun mereka dalam pembuangan. Tuhan menggerakkan Kores untuk memulangkan mereka. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran, dari kisah-kisah sejati yang tertulis dalam Alkitab ini? Yang pertama, Tuhan sudah berfirman, jikalau kamu melawan terus, maka kamu akan kubuang di antara bangsa-bangsa. Dan itu Tuhan genapi. Ketika Israel tegar tengkuk, dinasehati berulang-ulang, dikirim nabi, diberi mujizat, tetap tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan buang dia selama 70 tahun. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita petik? Tuhan sanggup memulihkan dan mengembalikan kembali barang-barang rumah Allah yang sudah dirampas pada masa perang. Allah punya kuasa. Dan yang ketiga, Tuhan juga sanggup memakai orang yang tidak kenal Tuhan untuk memberi bantuan kepada umat Allah. Sebab Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa sebaiknya respon kita? Harusnya dengan kisah-kisah sejati ini hidup kita berubah, saudara. Yang tadinya ngeyel, bertobatlah. Jangan sampai hukuman Tuhan yang pernah dijatuhkan pada Israel terulang kembali dalam masa hidup kita pada masa kini. Karena apa? Karena kita keras kepala, karena kita tegar tengkuk, karena kita ngeyel. Semoga jangan. Sebab itu bertobatlah sementara ada waktu. Amin. Sampai berjumpa.